Oh, mau saya share aja di ini, di PDF, di grup ya, bisa dibaca sambil-sambilan ya. Atau nggak usah nanti aja lah ya, soalnya terganggu nanti perhatian adik-adik kalau sambil ini membaca-baca ya. Ya apa-apa, nanti kita bisa baca materi ini setelah selesai meeting ini. Oke. Baik, screen saya sudah kelihatan belum? Adik-adik? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya, proses. Saya coba share ulang. Ini seperti ada trouble ya. Akhir-akhir ini kan sering hujan ya, jadi agak terganggu jaringan WiFi. Oke, saya share ulang ya. Sekarang sudah kelihatan belum adik-adik screen saya? Sudah, Pak. Sudah, oke, baik, terima kasih. Oke, pada hari ini kita akan belajar dengan topik linear programming metode simplex dan topik tentang atau konsep basic tentang linear programming saya tidak ulang lagi. Barangkali langsung kita masuk pada metodenya ya. Karena minggu lalu kita sudah mempelajarinya ya, bahwa dengan linear programming ini kita bisa mengoptimalkan resources yang kita miliki sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang kita harapkan ya. Ada nanti tujuan itu ada dua alternatif, yaitu memaksimumkan dan atau meminimumkan. Tentu bergantung apa tujuan yang kita harapkan. Baik, kalau kemarin kita sudah menggunakan metode grafik ya. Kalau kita lihat kemarin ada fungsi tujuan atau objection function, dan ada fungsi kendala yang kita sebut dengan constraint function ya. Kalau ada dua fungsi kendala, maka mesti kita buat dua grafik ya. Lalu kalau misalnya tiga grafik, yang menjadi kesulitan kita nanti adalah menentukan titik optimal karena kita harus mencari satu-satu. Ya, kalau misalnya tiga kendala, tapi kalau 4, kalau 5, kalau 6 dan cukup banyak kendalanya, tentu dengan metode grafik agak terbatas kita estimasi atau kita gunakan atau kita hitung nilai optimal sebuah fungsi. Ya, khususnya fungsi linear. Nah, oleh karena itu kita coba perkenalkan dengan metode simplex ya. Di mana metode simplex ini sebuah metode yang mampu menguraikan persoalan linear programming dengan mampu memasukkan variabel constraint atau kendala yang cukup banyak. Nah, konsep dari metode simplex ini adalah sebuah metode di mana kita mencari pemecahan dasar yang visible, ya, ke pemecahan dasar yang visible lainnya, dan dilakukan secara berulang-ulang atau kita lakukan iteratif namanya. Ya, iterasi sehingga kita nanti memperoleh nilai kondisi yang optimal itu berapa. Ya, nah itu. Jadi itu yang disebut dengan metode simplex. Ya. Kalau kita mau fokus pada metode simplex ini juga sebenarnya cukup kompleks ya materinya. Kalau kita mau cukup atau mau fokuskan ke situ. Ya, tapi saya tidak akan mendalami itu, saya akan menyampaikan kepada adik-adik barangkali basicnya saja. Kalau Anda sudah paham basicnya ini, Anda bisa mengembangkan sendiri nanti ya dengan tools-tools yang lain ya, dengan melihat berbagai kasus-kasus yang berbeda. Agar lebih paham, mari kita ambil sebuah contoh kasus ya, langsung dalam bentuk persamaan matematis saja.
Katakan kita punya sebuah fungsi, apakah itu fungsi pendapatan atau fungsi laba atau fungsi produksi atau macam-macam ya, yang sifatnya adalah linear ya. Nah, yaitu Z. Z itu fungsi tujuan, apa yang kita ingin capai. Ya, Z ini kita peroleh dengan menggunakan dua komoditas, katakan X1 dan X2. Ya. Nah, jadi kalau Z ini disebut dengan objection function-nya, fungsi kendalanya atau disebut dengan constraint function-nya, di sini saya buat dua. Satu adalah atau fungsi tujuan dari Z sama dengan 8, X1 tambah 6X2. Constraint function-nya adalah 4X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 60, ya, dan 2X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 48. How to create the objection function dan constraint function. Kadang-kala soal itu nanti dalam narasi cerita ya, seperti yang pernah kita pelajari minggu lalu. Karena kita sudah singgung minggu lalu, maka saya tidak masuk ke situ lagi. Ya, jadi saya harap bahwa teman-teman sudah paham bagaimana cara merumuskan objection function dan constraint function dari sekian narasi soal yang teman-teman dapatkan. Nah, kita langsung saja pada hasil rumusannya. Katakan ini tadi objection function-nya dan ini constraint-nya. Kalau ini adalah menunjukkan bahwa variabel yang kita cari itu adalah variabel yang nilainya non negatif. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai X1 dan X2 yang optimal ya agar nilai Z-nya optimal. Kan gitu. Berapakah X1 dan X2 agar Z-nya optimal? Kita coba selesaikan dengan metode simplex ya. So, bagaimana kita bekerja menggunakan metode simplex ya? Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui ya, adik. Ada sampai 7 step ya atau 7 tahapan. Ya. Nah, pada tahapan pertama ini kita harus mengubah bentuk linear programming-nya ya. Kita ubah bentuk dari objection function-nya dan constraint function-nya ke dalam bentuk persamaan. Karena kalau kita perhatikan tadi yang constraint function ini kan masih dalam bentuk pertidaksamaan kan, kecil sama dengan dan kecil sama dengan. Ya, jadi yaitu fungsi kendalanya ini kita ubah dalam bentuk persamaan. Berarti nanti ini berubah menjadi sama dengan 60 sama dengan 48. Ya. Kemudian di dalam variabel slack ini, di dalam variabel constraint-nya ini kita tambahkan variabel slack ya. Variabel slack ini sifatnya variabel perbantuan ya, alat bantu kepada kita untuk mampu menyelesaikan case study yang seperti ini. Nah, apa itu variabel slack di dalam linear programming? Adalah sebuah variabel tambahan yang kadangkala itu mewakili kapasitas yang merupakan batas-batasan dalam sebuah fungsi. Kita mengoptimalkan sebuah fungsi tujuan dengan batas-batas tertentu, itu maksudnya. Itu yang disebut dengan slack variable atau variable slack ya. Nah, lalu pertanyaannya nanti adalah berapa banyak jumlah variable slack yang bisa kita bentuk dari sebuah persamaan linear programming dengan sekian banyak constraint variable function-nya. Ya, jadi jumlahnya adalah bergantung pada jumlah variabel atau fungsi kendalanya, constraint-nya. Ya. Kalau fungsi kendalanya ada 2, maka kita harus bangun atau kita gunakan 2 variabel slack. Kalau 3 fungsi kendalanya, maka kita gunakan 3 variabel slack dan seterusnya. Ya. Nah, ini sebuah yang disebut dengan tahapan yang pertama. Setelah kita melewati tahapan itu, ya maka ini yang saya maksud tadi, ya fungsi tujuannya kita ubah menjadi dalam bentuk kanoniknya ya, mesti sama dengan. Jadi semua variabel itu kita pindah ruaskan dalam satu yang kita sebut dengan dalam bentuk implisit, ya. Kalau ini kan eksplisit, ini kita implisitkan semua. Jadi Z kurang 8X kurang 6X1 ini X2. Kenapa? Minus karena pindah ruas kan sama dengan 0. Sedangkan constraint function-nya, ya, misalnya constraint function yang pertama tadi kan yang ini.
Ya. Lalu saya tambahkan dengan select variable ini tadi. Ya, karena ada dua select variabelnya, saya beri identity select variable 1 dan select variable 2. Ya. Oke, teman-teman, kadang-kala kenapa ini Pak berongga? Ini juga berongga ya, supaya dia apa namanya itu ya, supaya dia linear atau sejajar ya. Tapi kalau kawan-kawan nanti misalnya mau misalnya begini juga boleh ya, artinya ya, terserah ya, di mana yang kita lebih senangi ya, hanya di dalam penulisan. Karena ini kan basisnya matrik ya, dia harus lurus ya. Manakah kawan dari X2, manakah misalnya ini X1 dan X1, X2 dan X2. Lah di sini kan nggak ada S1 kan, hanya satu di sini. Maka di sini kita kosongkan. Di sini juga nggak ada S2, maka kita kosongkan. Ya. Jadi monggo nanti teman-teman mau memilih yang versi mana, saya tidak apa ya, tidak harus mewajibkan harus begini, ya mana yang lebih familiar di telinga Anda. Oke, ini yang disebut dengan constraint atau fungsi kendala yang telah kita tambahkan variabel slack-nya. Ya, ada dua variabel slack yang kita tambah, satu adalah S1 dan S2, itu karena ada dua variabel constraint-nya, yaitu variabel constraint pertama dan kedua. Oke, itu tahapan yang pertama. Setelah kita bentuk variabel slack-nya, maka tahapan yang kedua ini adalah kita susun persamaan-persamaan tadi ke dalam tabel simplex namanya. Ya. Nah, umumnya tabel simplex itu dia punya bagian-bagiannya yang harus teman-teman pahami. Bagian yang pertama kita sebut dengan NK, nilai kanan. Di mana NK ini nanti memuat nilai-nilai di sebelah tanda sama dengan tadi. Karena kita sudah implisitkan, berarti kan nanti ada nilai yang ada di sebelah kanan sama dengan kan, yaitu 0, 60, 48 ya. Ini kita sebut dengan nilai kanan atau NK. Yang kedua, variabel dasar, yaitu variabel yang nilainya sama dengan yang ada di sebelah kiri persamaan. Ya. Apa-apa saja variabel yang ada di sebelah kiri itu menjadi variabel dasar namanya. Ada X1, ada X2, ada S1, ada S2 ya. Itu disebut dengan variabel dasar. Nah, agar lebih familiar atau Anda bisa memahaminya, kita langsung melihat bentuk dari tabel simplex itu seperti apa. Nah, ini contohnya. Cara membentuk tabel simplex-nya dari fungsi ini tadi. Ini adalah objection function, inilah constraint function-nya ya. Nanti kalau ada yang tanya dari mana ini Pak, tadi kan sudah saya jelaskan. Ini S-nya variabel slack membantu kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, baik. Jadi kalau ini adalah variabel dasarnya, maka kalau kita masukkan dia ke dalam tabel, ya tabel simplex ini kan Z. Z itu kan di sini ada. Dimulai dulu dari baris pertama itu adalah fungsi tujuan dulu. Ya, jadi fungsi tujuan dulu. Ya, di sini kan koefisiennya 1, maka ini 1. Ya, di sini ada X1 koefisiennya berapa? Min 8, ini min 8. Sini berapa? Min 6, ini min 6. Sesungguhnya kita bisa aja membuat di sini ada slack-nya ya kan, karena ada dua slack ya. Tambah tadi adalah S1 tambah S2, tetapi nilainya adalah koefisiennya 0. Ya, jadi misalnya 0 kali S1, 0 kali S2 ya. Tetapi kan nggak ada artinya akhirnya kan, makanya nggak, kadangkala ini tidak ditulis, tetapi sesungguhnya ada ya. Oke, jadi saya langsung hilangkan aja, maka saya beri 0 di sini, 0. Nilai kanannya berapa? Adalah 0. Oke, fungsi tujuan sudah ada di baris pertama. Di baris kedua ini adalah untuk mengurai yang ini tadi, yang fungsi kendala yang pertama. Ya, di sini nggak ada Z kan? Ya, sebenarnya ada, adalah 0 kali Z tambah, begitu ya. Tapi karena tidak, ya nggak lazim, maka saya nggak tuliskan. Sehingga di sini saya beri nilai koefisien 0. Di X1-nya berapa? Ada koefisiennya 4. Di X2-nya koefisiennya 2. Di satunya ada nggak? Ada koefisiennya 1. S2-nya ada, tapi koefisiennya 0. Nah, itu ya. Anda harus paham itu. Kemudian nilai kanannya 60.
Oke, yang persamaan kedua, ya sama juga Z-nya 0, X1-nya koefisiennya 2, X2-nya koefisiennya 4, ya, kemudian koefisien S1-nya 0, koefisien S2-nya 1, dan nilai kanannya 48. Ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membangun sebuah tabel simplex. Ya. Tabel simplex ini nanti yang akan kita coba oyak-oyak istilah bahasa Jogja. Ya. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik cara membangun tabel simplex ini? Mulai dari tadi fungsinya, dan fungsi tadi kan kita bangun dari sebuah narasi cerita ya, seperti yang kita pernah pelajari minggu lalu kemudian kita buat bentuk kanoniknya, atau kita sebut dengan implisit kan, baru kemudian kita masukkan ke dalam tabel simplexnya. Ya, sampai di sini bisa dipahami tahapan-tahapan ini dulu, bisa ya? Oke, baik. Ada pertanyaan tidak? Belum? Oke. Kalau belum, saya teruskan ya. Saya anggap Anda sudah paham. Setelah kita membentuk tabel simplexnya seperti ini, maka tahapan selanjutnya adalah kita memilih kolom kunci pada tabel simplex. Ya. Ini kan ada kolom Z, kolom X1, X2, S1, S2, NK. Ya. Kita pilih kolom kuncinya. Bisa di-mute-kan dulu itu siapa? Tolong dibantu Kos. Halo, adik-adik yang sedang kuliah, tolong di-mute-kan dulu. Nanti kalau saya beri waktu bertanya, silakan open mic-nya. Oke, jadi kita pilih kolom kunci dari tabel simplex ini tadi. Jadi di tabel simplex ini kita pilih kolom kuncinya. Yang manakah kolom kuncinya? Ada syaratnya. Kolom kunci itu adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah nanti bentuk tabel simplexnya. Ya, apa dasar kita memilih kolom kunci adalah mencari pada baris, ya, pada baris tujuan tadi. Yang manakah fungsi tujuan tadi? Kan berarti baris pertama ya, yang ini. Kita cari pada baris tujuan ini nilai yang lebih rendah, yang kecil istilahnya itu ya. Kita cari nilai yang bernegatif tapi nilai yang kecil. Atau bisa juga dikatakan kalau kita absolutkan yang terbesar lah ya. Begitu. Ya, berarti lebih tepatnya adalah nilai negatif terkecil lah ya. Oke. Jadi nanti bingung juga kalau pakai nilai absolut. Ini aja ya. Yang bernilai negatif. Manakah yang bernilai negatif? Kita mati. Pada baris Z ini mana yang lebih kecil? 0 kah? Min 6 atau min 8 atau 1? Mana yang kecil? Min 8. Ya, berarti kita tetapkan ini sebagai kolom kunci. Oke, kita sudah tahu kolom kuncinya adalah berarti kolom X1. Ini kolom kuncinya ya. Kita nanti bisa buat tanda apa begitu ya supaya kita bisa mudah nanti mengidentifikasinya. Ya, misalnya saya bentuk, bahkan nah ini ya, ini kolom kuncinya. Oke, setelah itu kita mencari apa lagi? Nah, ini kan sudah saya tandai teranda ya. Nah, ini kolom kuncinya itu. Yaitu pada bilangan min 8 itu adalah bilangan terkecil. Ya, pada kolom ini yang disebut dengan kolom kunci. Oke, setelah kita bentuk atau tentukan kolom kuncinya, ya, maka selanjutnya adalah kita tentukan tahap 4 ya. Baris kuncinya, sudah tahu kolom kunci, lalu tentukan baris kunci. Kalau mencari kolom kunci tadi adalah cari di baris Z-nya yang punya nilai terkecil, negatif terkecil ya, itulah nilai baris kunci yang kita maksud, kolom kunci. Lalu baris kunci yang mana? Adalah baris yang menjadi dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris. Di sini kan ada baris 1, baris 2, baris 3 ya. Tetapi nanti ketika kita mencari baris kuncinya, kita tidak ikut sertakan kolom Z-nya. Ya. Berarti antara baris kedua baris ini atau baris yang di bawahnya, ya. Oke, apa dasar kita? Kita hitung nilai indeksnya.
Nah, bagaimana cara mencari indeksnya? Ini rumusnya. Misalnya untuk baris kendala pertama, nilai indeksnya itu adalah 60 itu adalah nilai kanan bagi dengan nilai pada kolom kunci tadi. Berarti kalau kita kembali ke sini ya, nilai kanan tadi kan 60 untuk baris kedua ya. Lalu nilai pada kolom kuncinya berapa? 4. Berarti 60 bagi 4. Ya. 60 bagi 4 itu adalah 15. Kemudian untuk baris kendala kedua adalah 48 bagi 2. Dari mana? Yaitu dari 48 nilai kanannya bagi dengan nilai pada kolom kuncinya. Begitu. Oke, itu yang nilai indeksnya. Setelah kita tahu nilai indeksnya, baru kemudian kita pilih nilai barisnya, nilai baris kuncinya. Apa dasar kita memilihnya? Kita cari nilai indeks yang positif dengan angka terkecil. Kalau tadi kan nilai negatif ya, kalau untuk menentukan baris kunci. Kalau untuk menentukan kolom kunci. Untuk menentukan baris kunci, kita cari nilai indeks yang positif dan terkecil. Ya. Jadi misalnya di sini tadi kan kita sudah buat ya, yang positif itu semuanya yang positif ya. Positif 15 dan positif 24. Yang terkecil mana? Adalah positif 15. Berarti baris kunci adalah baris dengan kendala pertama. Ya. Oke. Setelah kita bentuk nilai atau kita tentukan baris kuncinya, sudah dapat kolom kunci, kemudian sudah ketemu baris kunci, kolom kunci dan baris kunci. Persilangan itu disebut dengan angka kunci. Ya. Oke, jadi lebih tepatnya ini teman-teman. Ya. Karena di baris S1 ini adalah nilai indeksnya terkecil, positif, maka persilangan antara kolom kunci dan baris kunci bilangan 4 ini kita sebut sebagai angka kunci. Ya. Bisa dimengerti adik-adik ya? Saya diterima ya, saya harap bisa Anda pahami. Oke, setelah Anda dapatkan angka kuncinya, maka langkah selanjutnya adalah ya, kita ubah nilai baris kunci tadi. Ya, baris kunci tadi kan di S1 ini. Nah, nilai S1 ini kita ubah. Ya, cara mengubahnya bagaimana? Ya, kita cari nilai nilai baris kunci baru dengan cara membagikan setiap bilangan itu dengan angka kuncinya tadi. Ini kan angka kunci, bilangan 4. 4 ini menjadi penyebut untuk semua bilangan yang ada di baris kunci. Berarti 0 bagi 4, 4 bagi 4, 2 bagi 4, 1 bagi 4, 0 bagi 4, 60 bagi 4, hasil pembagian itulah yang kita sebut dengan baris baru yang tercipta atau baris kunci baru. Ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi misalnya ini tadi kan ini hasilnya 4/4 itu kan 1. 2/4 itu 0,5. 4/4 itu dari mana? Ya ini 4/4, 2/4, 1/4, 0/4, 60/4 ya. Ya itu nilai bilangannya. Lalu kemudian ganti variabel dasar tadi pada baris itu dengan variabel yang terdapat pada bagian di atas kolom kunci. Maksudnya apa? Kalau ini tadi kan S1 ya adik-adik ya. Karena kita sudah dapatkan nilai variabel kuncinya, ya, maka nilai S1 ini kita ganti dengan nama variabel yang ada di atas kolom kunci. Ya kan? Manakah kolom kuncinya? Kolom kuncinya tadi kan X1 toh. Berarti ini nanti kita ubah menjadi X1. Itu ya. Oke, agar lebih tepatnya atau bisa lebih paham, ini dia tadi ya, yang saya maksud. Oh, ini belum saya ubah. Ya, jadi angka kuncinya 4. Berarti ini nanti menjadi penyebut untuk semua bilangan di baris kuncinya. 0 bagi 4, 0. Ya, 4 bagi 4, 1. 2 bagi 4, 0,5. 1 bagi 4, 0,25. 0 bagi 4, 0. 60 bagi 4, 15. Nah, ini hasil hitungannya. Ya.
Jadi kita ganti S1-nya menjadi X1. Dari mana diambil? Dari kolom kuncinya tadi. Ini apa identitasnya? X1. Maka ini menjadi X1. Sampai di sini bisa dimengerti cara membentuk baris baru? Adik-adik? Bisa tidak? Paham ya? Izin Bisa, bertanya. Pak. Oh ya, silakan. Itu yang min 8 sama 2 itu nggak dibagi ya, Pak? Nggak dibagi 4? Saya coba share ulang. Yang mana tadi, Mbak? Yang di barisnya itu kan yang di X1 berarti nggak usah dibagi 4 ya, Pak? Cuma yang di S1 doang. Ya, karena hanya yang menjadi perhatian kita adalah baris kunci toh. Karena kita mau membentuk baris kunci baru. Berarti yang kita ubah itu hanya baris kunci lama. Ini baris kunci lama kan 0. Baris kunci barunya berapa? Adalah 0 bagi dengan angka kunci. Bilangan kunci begitu. Ya, jadi hanya ini toh yang kita ubah. Jadi ini kita ganti dengan yang ini, itu maksudnya. Bisa dimengerti ya, Mbak ya? Iya, bisa. Makasih, Pak. Oke, ya, sama-sama. Silakan kalau ada lagi yang lain. Oke, nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya teruskan. Setelah dapat nilai baris yang S1, yang ini kita udah ubah, yang ini bilangannya. Berarti yang belum berubah yang mana? Baris Z, belum nggak? Belum berubah. Dan baris S2. Ya, jadi kita harus ubah baris Z dan baris S2 ini. Nah, cara merubahnya gimana? Ya, kita ubah dengan formula ini, teman-teman. Ya, yaitu nilai baris lama kurangi dengan koefisien pada kolom kunci, nilai pada kolom kunci, kalikan dengan nilai baru baris kunci. Saya bingung kan? Bagaimana cara memahaminya? Tadi dikatakan adalah baris lama, kalau Z yang kita mau ubah, berarti baris Z yang lama yang mana? Yang ini. 1, min 8, min 6, 0, 0, 0, begitu. Kita ubah menjadi baris baru. Apa rumusnya? Baris lama yang ini, ya misalnya untuk yang sel ini, 1 kurangi dengan apa? Yaitu rumusnya tadi adalah hasil kali koefisien pada kolom kunci. Yang mana koefisien pada kolom kunci itu adalah min 8. Min 8 ini kalikan dengan baris baru yang dari baris baru kunci. Berarti apa? Ya, misalnya untuk mendapatkan pengganti 1 ini, 1 kurangi dengan 8 kalikan dengan baris baru kunci yang mana? Ini kan? Gitu. Untuk mendapat pengganti 8 ini berapa, bagaimana cara menghitungnya? Berarti min 8 kurang, kemudian min 8 ini kalikan dengan baris kunci barunya yang ini. Ya, oke, ini tadi hasil perhitungannya. Ya, kalau ini adalah baris lamanya, baris Z. Jadi dibayangkan baris Z ya, baris Z yang lama. Ini kan 1 min 8, 6, 0, 0, 0 kan? Dari mana itu Pak? Dari sini 1 min 8, 6, 0, 0, 0. Gitu. Kita ubah itu menjadi baris baru. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, oke. Yaitu kita kalikan koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci berapa? Min 8 kan? Nah ini. Kalikan dengan apa? Baris nilai baru baris kunci, sorry. Nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci itu yang mana? Yang ini kan? Yaitu 0, 1, 0, 0,5, 0,25, 0,15. Nah ini dia. 0, 1, 0,5, 0,25, 0,15. Ya. Nah, jadi kita hitung satu-satu. 1 dikurang, kalikan dulu ini dengan ini. Berarti min 8 kalikan dengan 0. Berapa? 0. Sehingga 1 kurang 0 adalah 1.
Ini nilai Z yang baru. Pada kolom kedua, nilai lamanya adalah min 8. Berarti min 8 kurang koefisien pada pada kolom kunci berapa? Min 8. Min 8 kali 1, min 8. Min 8, nah jadi kalau kita urai begini ya. Nah, saya coba buat dalam bentuk equation aja. Ya, biar lebih paham. Jadi min 8 kurangi dengan berapa? Yaitu min 8 kali dengan berapa itu? Kali dengan 1 kan? 1. Oke, sama dengan berapa itu? Adalah min 8. Min kali min berapa? Positif kan? Berarti positif 8 kali 1, 8. Min 8 tambah 8 adalah ya 0. Maka ini 0. Ya. Oke, demikian juga dengan ini. Berarti min 6, ya kan? Kalau saya buat lagi di bawahnya. Ya. Jadi min 6, ya. Kalikan, kurangi dengan, karena rumusnya kan kurang. Kurangi dengan apa? Kurangi dengan min 8, ya kan? Kalikan dengan apa? Bilangan 0,5. Oke. Ya kan? Min 8 kali 0,5 berapa? Itu adalah min 4 kan? Min 4 kali negatif, positif 4. Berarti min 6 tambah 4. Itu berapa? Min 2. Nah, ini min 2 ini. Ya. Nah, demikian seterusnya. Jadi contoh yang 120 ini dari mana, Pak? 0 kurang min 8 kali 15. Berapa itu? Min 120. Karena ada min dengan min jadi positif kan? Maka positif 120. Ya. Jadi 0 kurangi dengan buka kurung min 8 kalikan dengan 15. Begitu. Sama dengan min 8 kali 15 itu adalah min 60. Berarti min kali dengan min 120 ya. 120 sama dengan positif 120. Gitu, ya. Jadi itu cara mencari nilai baris baru untuk baris Z. Setelah kita temui semua baris Z, kemudian kita tidak perlu mencari baris S1 kan? Karena sudah kita temui nilainya yang ini. Maka kita tidak perlu cari, yang perlu kita cari lagi apa? Yang ini, baris S2-nya. Nah, berapa nilai baris S2? Hitungannya sama. Ya. Nah, ini dia pada baris kendala 2. Hitungannya sama. Ini tadi nilai baris 2 yang lama, yang saya ambil dari sini ya, yaitu 0, 2, 4, 0, 1, 4, 8, ya. Ini bilangannya. Oke. Kalau yang ini tadi adalah baris kunci baru, sama seperti ini dengan ini. Bilangan 2 ini berapa? Dari mana, Pak? Adalah dari kolom kunci di S2. Ya kan? Bilangan yang ada di baris S2 itu berapa? Kolom kunci yang 2, bilangan 2. Maka dari situlah kita peroleh bilangan 2 ini. Oke. Kita hitung lagi satu-satu ya, seperti itu tadi. Berarti bahwa 0 kurangi dengan 2 kali 0. 2 kali 0, 0. 0 kurang 0 ya 0. 2 kurangi dengan 2 kali 1, 2. 2 kurang 2, 0. 4 kurangi dengan 2 kali 0,5 berapa? 2 kali 0,5 itu 1. 4 kurang 1, 3. Dan seterusnya. Oke. Sehingga 0, 0, 3 min 0,5, 1, 18 itu adalah baris baru pada kendala 2. Berarti pengganti dari ini, itu yang kita hitung terakhir. Pengganti dari ini, itu yang kita hitung pertama. Kalau ini, penggantinya adalah yang ini. Oke. Setelah kita temui pengganti semuanya, maka tabel hasil iterasi itu namanya iterasi pertama ya.
Hasil iterasi pertama kita yang ini, yang warna hijau ini. Ya, 1, 0, min 2, 2, 0, 120. Yang mana itu? Yang hasil kita ubah ini tadi. 1, 0, min 2, 2, 0, 120. Sama kan? Nah itu. Yang S1 ini dari mana kita peroleh? Ya itu tadi, yang kita peroleh dari ini. Ya, yang ini tadi. Oke, nah ini hasil iterasi yang pertama. Pertanyaannya, apakah hasil iterasi yang pertama ini sudah optimal? Nah, itu yang kita mau harus jawab. Sebelum kita jawab, barangkali cara memperoleh hasil iterasi pertama ini, teman-teman sudah paham? Paham ya? Cara memperoleh iterasi pertama ini. Oke. Kalau sudah paham, barangkali ada yang mau menjawab, apakah hasil temuan kita itu sudah optimal atau belum? Enggak apa-apa, saya nggak akan menghukum kalau ada yang salah jawab. Ayo. Sudah optimal belum? Belum, kata si Vincentius Febri. Ada yang mengatakan sudah? Supaya ada lawannya itu maksudnya. Sepakat dengan Vincent? Sepakat ya? Oke, baik. Kalau sepakat, ya sepakat aja lah. Oke, jawaban Vincentius itu betul ya. Jadi adik-adik, hasil iterasi pertama kita itu ternyata belum optimal. Ya. Kenapa belum optimal? Apa syarat optimal itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya? Nah, jadi kata kunci optimal tidaknya hasil iterasi ini, perhatikan baris Z-nya. Ya, ini kan baris Z baru ya. Perhatikan bilangan yang ada di baris Z pertama, baris Z yang baru. Ya. Apabila masih ada bilangan yang negatif di dalamnya, berarti itu belum optimal. Tetapi kalau sudah positif semua, nah itu berarti sudah optimal. Ya, oke, itu kata kuncinya. Coba kita perhatikan di baris Z yang baru ini masih ada nggak bilangan negatif? Masih. Bilangan min 2 ini kan? Masih. Berarti betul jawaban si Vincent belum optimal. Oke. Oleh karena itu, karena hasil iterasi pertama ini belum optimal, kita lakukan perbaikan ulang atau kita sebut dengan lakukan iterasi kedua. Ya, belum lagi optimal iterasi kedua, cari iterasi ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima sampai iterasi kesekian. Ya, sampai mendapatkan nilai yang optimal itu. Begitu. Jadi itulah tahapan yang ketujuh. Ulangi langkah-langkah perbaikan mulai dari langkah ketiga sampai dengan langkah keenam apabila kita masih belum mendapatkan nilai yang optimal. Apa syarat dari nilai yang optimal itu? Nah, ini. Yaitu bahwa fungsi tujuannya tidak ada yang bernilai negatif. Itu kata kuncinya. Oke, berarti tadi ini belum optimal hasil iterasi yang pertama. Berarti kita sekarang iterasi yang kedua. Nah, langkahnya bagaimana? Sama dengan yang tadi. Cari pada baris Z yang bernilai negatif terkecil kan? Nah, yang mana itu? Min 2. Berarti ini adalah kolom kunci. Kan begitu, kita cari kolom kuncinya. Nah, ini kolom kuncinya. Ya. Setelah ketemu kolom kuncinya, kita perlu mencari baris kunci. Bagaimana cara mencari baris kuncinya? Ya. Kita cari indeksnya dulu. Ya. Indeksnya. Indeksnya mana, Pak? Nilai-nilai kanannya bagikan dengan nilai kolom ini. Berarti 120 bagi min 2 boleh juga, tetapi biasanya nilai ini nggak dipakai. Nilai ini yang dipakai. 15 bagi 0,5. Kemudian 18 bagi 3, begitu. Ya. Hasil pembagiannya adalah ini. 15 bagi 0,5 itu adalah 30 dan 18 bagi 3 itu adalah 6. Mana yang besar? Yang 30, berarti yang 6 adalah yang kecil. Berarti baris S2 inilah yang kita sebut dengan baris kunci. Ya. Oke, setelah ketemu kolom kunci dan baris kunci,
titik perpotongannya kita sebut dengan bilangan kunci atau angka kunci, ya, asal bukan anak kunci, gitu, ya, atau anak kucing, ya, beda lagi, ya. Oke, persilangan antara kolom kunci dan baris kunci ketemu angka kunci, ya. Angka kunci ini nanti menjadi pedoman atau patokan kita, ya. Oke, setelah ketemu angka kunci, baru bentuk lagi baris baru, kunci yang baru. Berarti ini tadi salamnya, ini harusnya X1, karena kan kita sudah ubah ya, ini X1, kemudian ya ini tentu X1, ya. Oke, baris kuncian ini berarti angka kuncian. Sekarang baris S2 ini kita ubah, ya, kita ubah menjadi menjadi baris baru, ya. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Nilai-nilai pada baris S2 ini bagikan dengan angka kuncinya. Berarti 0 bagi 3. Nah, ini dia. 0 bagi 3, 0. 0 bagi 3, 0. 3 bagi 3, 1. Min 0,5 bagi 3, kurang lebih segini, ya. Ini minus, ya. Bukan positif, minus. Ya. Oke. Coba perlebar sedikit. Kemudian 1 bagi 3, nah ini. Ya, atau mau pakai bilangan ini juga boleh, misalnya sepertiga aja ini. Kalau ini setengah bagi berarti berapa ini? 2/3 ya, min 2/3 ya, begitu ya. Jadi setengah bagi 0,3, min setengah bagi 3 itulah min 2/3. Kemudian 18 bagi 3 itu adalah 6, gitu ya. Oke, jadi setelah dapatkan baris kunci baru untuk baris ini, maka yang kita perlu cari yang mana? Baris baru untuk Z dan baris baru untuk X. Karena kita mengambil nilai S2 ini dari kolom kunci X2, maka S2 ini mengubah atau nilainya namanya berubah menjadi X2. Ya, ini cara pada adik paham ya, kenapa ini berubah menjadi X2? Karena dari sini di kolom kunci adalah kolom X2. Begitu. Oke, setelah itu maka sekarang kita cari nilai baris baru untuk Z. Berarti yang ini. Berapakah nilai ini? Nah, rumusnya sama dengan yang tadi ya. Oke, jadi cara hitungannya ini. Ya. Kolom kunci atau angka pada kolom kuncinya berapa? Yaitu min 2 kan? Nah, jadi ini min 2. Ya. Jadi 1 kurang min 2 kali 0, 0. 1 kurang 0, 1. 0 kali, ini 0 kurang. Min 2 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0. Dan seterusnya. Yang ini tadi berapa? Ayo, berapa tadi bilangannya? Min 2/3. Yang ini ya. Min 2/3. Kalau yang ini 1/3 ya. Oke. Baik, kita coba hitung lagi ya. Berarti yang ini 2 kurang min 2 kali dengan 2/3. Positif toh? Ya. Positif berapa itu? Positif 4/3. Sekarang 2 kurang 4/3. Ya, itulah dia. Ya. Berapa nilainya itu? 2 dikurang, ini tadi hasil perhitungan, coba kita buat di sini aja. 2 dikurang, buka kurung, min 2 kalikan dengan min berapa ini? Min 2/3. Ya. Oke, berapa itu nilainya? Sama dengan berarti 2 dikurang min 2 kali ini berapa tadi? Berarti positif 4/3 ya, 4/3. Oke. Nah, samakan penyebutnya. Ya, berarti kali berapa di sini? Kali 3. 3 ini berarti 6 kan? Sama dengan ini kali ini berapa? 6 ya? 6
Ya betul nggak itu adik-adik? Ini 4/3 ya. Oke, berarti 6 dikurangi dengan 6/3 kurangi dengan 4/3. 4/3 sama dengan 2/3 ya. 2/3 positif ya. Nah ini sebenarnya inilah 2/3. Sekarang ini 0 kurang. Nah, berarti ini min dengan min positif jadinya kan? Positif berapa? 2/3 yang ini. Ya. Oke, selanjutnya ini betul nggak hitungan kita ini? Untuk menghitung ini. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Kemudian 120 kurang min 2 kurang 6, kali 6, min 12 ya. Min kali min positif, berarti 120 tambah 12, 132. Oke, sekarang yang ini. Ini tadi berapa? Min 2/3. Kalau ini positif 1/3. Ya. Oke, coba kita hitung lagi nih. Kalau ini sudah biasa ya. Oke, 0 kurang 0,5 ya, 0. 0,25 kurang. Nah, ini berapa ini? Berarti nanti positif dia. Ya, jadi kalau kita buat hitungannya, berarti 0,25 dikurang dengan berapa itu? Negatif 0,5, buka kurung dulu, 0,5 kalikan dengan min 2/3. Min 2/3. Oke. Nah, itu sama dengan berapa? Ini berapa hasil kalinya nih? Setengah, berarti 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Berarti 2/6 ya. Atau 1/3. Kurang lebih begitu ya. Sama dengan 1/4 dikurang, ditambah lah ya. Bukan kurang. Karena negatif kali negatif menjadi 1/3. Ya, berapa itu? Berarti harus kali 12 ya. Nah, 12 berarti 2. Di sini kali 3, berarti 3/4. 3/12. Tambah kali 4, 4/12. Sama dengan 7/12. Betul nggak hitungan kita itu? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul ya? Oke, jadi yang mana tadi? Yang ini ya. Coba aja nanti dicek ya. Oke, yang kita akan gunakan itu, yang saya urai begini supaya Anda paham cara menghitung angka-angka ini. Ya. Kalau yang sebelah ini pasti benar. Karena apa? 15, ini karena kebetulan bilangan pecahan, 15 dikurang 0,5 kali 6 berapa itu? 3. Berarti 15 kurang 3, 12. Bilangannya juga sudah benar. Ya, sehingga kalau kita rangkum dia, ini hasilnya. Ya, jadi ini tadi adalah hasil iterasi pertama. Kalau yang warna hijau ini hasil iterasi kedua. Ya, monggo nanti dibenarkan angka-angkanya. Tapi yang akan menjadi patokan kita nanti adalah yang ini. Belum yang kita ubah ini tadi ya. Ini tadi kan tidak lagi X1, tetapi ini langsung X1, ini X2. Ini juga X1, ini juga X2. Ya. Sehingga nanti ketika kita mengambil kesimpulannya, ya, kita membuat kesimpulannya apa? Bahwa nilai Z itu optimum pada saat X1-nya sama dengan 12, X2-nya itu sama dengan 6, kemudian Z-nya itu optimumnya itu adalah sebesar 130. Nah, jadi begitu cara menghitungnya teman-teman ya. Kalau misalnya ini sudah betul optimum atau tidak. Nah, kita kembali kepada syarat tadi. Apakah syarat optimum atau tidak ini adalah tidak ada lagi pada fungsi tujuan yang bernilai negatif.
hasil iterasi kedua kita, ada nggak yang bernilai negatif di baris Z-nya? Ada tidak? Tidak. Karena tidak, berarti hasil iterasi kedua ini sudah optimal. Nah, karena sudah optimal, berapa Z yang optimal itu adalah 132. Berapakah X1-nya agar optimal adalah 12? X1-nya, X2-nya adalah sebesar 6. Ya, jadi itu cara perhitungannya. Nah, kalau kita buat konklusinya di sini adik-adik, ya, kita harus lakukan iterasi secara terus-menerus. Ya, sampai koefisien fungsi tujuannya itu pada baris Z tidak ada yang bernilai negatif. Oke, itu satu. Yang kedua, nilai koefisien variabel pada baris variabel pada baris variabel tujuan menjadi nilai kombinasi yang dilakukan untuk mencapai Z yang optimal. Seperti yang ini tadi, yang 12 dan yang 6. Ya. Dan nilai Z yang optimal adalah sebesar nilai Z, nilai koefisien Z pada kolom NK. Yang mana kolom NK ini? Berarti 122 inilah nilai Z yang optimumnya. Sehingga kalau kita kembali kepada soalnya atau pertanyaannya, ya, berapakah X1 dan X2 yang optimal agar Z-nya optimal? Bahwa X1 tadi adalah sebesar 12 dan X2 adalah sebesar 6 untuk mendapatkan Z sebesar 132. Nah, itu kira-kira teman-teman, ini barangkali materi yang paling soal yang so very simple ya. Kalau Anda mampu memahami ini, nanti adik-adik bisa mempraktekkan untuk kasus-kasus yang kompleks. Ya, yang penting kan stepnya, ngerti kan? Bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita lalui tadi untuk membentuk. Satu tadi adalah tabel simpleknya. Yang kedua, menentukan kolom kuncinya. Lalu baris kuncinya, ketemu angka kunci. Kemudian cari bentuk baris baru dari baris kunci kan? Kemudian cari baris-baris lainnya. Ya, apakah itu sudah optimal iterasinya? Lihat nilai Z-nya. Kalau ada yang masih nilai negatif, itu belum optimal. Berarti kita harus lakukan iterasi kedua. Sampai ketemu semua nilai Z-nya adalah bilangan positif. Dan nilai NK itu nanti nilai kombinasi Z, X1, X2, dan seterusnya. Oke, itu kira-kira kesimpulan materinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Simpel kan? Ada pertanyaan tidak? Belum ya? Oke, baik. Kalau begitu